Jujur lur ya, ada yang berbagai komentar itu mengatakan, di Malaysia kerja di kebun aja bangga gitu ya. Olehmu apa nek Malaysia ojo ngisin-ngisini wong Tulungagung. Lek ora oleh. Piye to Mas? Piye Mas sampean ki piye to jane? Olehku yo cuma iso ngirimi wong tuwek saben bulan, iso ngirimi anak, iso nyekolahne anak. Yo kuwi olehku Mas. Ora oleh apa-apa. Piye to Mas? Lah nyapo aku isin karo wong Tulungagung. Aku rene yo ora njaluk sangu wong Tulungagung. Sangku dhewe ora ketang lekku gado sapi tak nggih sangu rene Mas. Nyapo? Kok iso aku ngisi-ngisini wong Tulungagung? Oke, buat sahabatku semua, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu ya. Jadi masnya ini adalah seorang TKI di Malaysia yang bekerja di sebuah perkebunan sayur dan beliau ini diberi komentar oleh netizen. Katanya bikin malu daerahnya kalau kerja di Malaysia. Bahkan juga bertanya ya, kamu kerja di Malaysia dapat apa? Kemudian masnya menjawab, selama saya bekerja di Malaysia, saya boleh kirim orang tua, boleh menyekolahkan anak, dan juga kirim uang untuk anak istri setiap bulannya. Ternyata bulian seperti ini masih sekali marak terjadi ya, dan seringkali dialami oleh TKI yang bekerja di perkebunan di Malaysia. Saya sendiri juga sering menemukan komentar seperti ini, namun kadang saya tanggapi, kadang saya juga tidak tanggapi. Karena kalau saya tanggapi, mereka akan semakin menjadi-jadi. Dan ini hanya segelintir saja, bukan semuanya. Kalau pada saat lahir kita disuruh untuk memilih jalan hidup, pastinya kita akan memilih jalan hidup yang tidak susah, tidak jauh dari keluarga, tidak merantau ke luar negara, apalagi kalau merantau di luar negara hanya sebagai seorang pekerja kebun. Stop untuk membuli. Ternyata hal ini tidak saya saja yang mengalaminya, namun teman-teman yang lain. Salah satunya adalah TKI dari Malaysia yang bekerja di sebuah perkebunan nanas. Kebetulan beliau juga mempunyai channel YouTube namanya Mas Bejo TKI Malaysia. Nah, di video kali ini saya akan coba mereaction keluh kesah Mas Bejo TKI di Malaysia ketika ya mungkin mendapat komentar yang negatif daripada segelintir netizen. Segelintir ya, bukan semuanya. Oh, ternyata Mas Bejo ini seorang TKI yang bekerja di sebuah perkebunan nanas yang ada di Malaysia. Cukup luas kebun nanasnya. Mas Bejo, boleh dong saya datang ke sana untuk minta buah nanasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam Mas. sejahtera, salam cinta damai buat kita Salam cinta semua damai. dimanapun Anda berada ya, sahabatku semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani serta rohani, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ya Rabbal Hari Alamin. ini hari pertama saya kerja ini lur di Malaysia. Setelah beberapa sudah bulan saya kembali bercuti ke ya lur. Malaysia. Betul itu kata kawan-kawan saya yang di Malaysia ya. Sekarang cuaca memang panas sangat ini. Ini baru pukul berapa ya Allah, dah 2 bulan tak terkena sinar matahari. Ngos-ngosan nih lur. Jadi harus adaptasi nih berapa hari, cari kerja yang ringan-ringan, yang tak seberapa berat dulu, mungkin dalam 1 minggu ya, biar badan menyesuaikan dengan keadaan dulu. Jangan kerja yang gitu ya, berat-berat, Mas? nanti takutnya drop kan. Begini lur, kerja saya di Malaysia itu di perkebunan nanas. Sebab ada yang tanya, bang di Malaysia kerja apa bang, gitu ya. Saya kerja di perkebunan nanas di area Senggarang Batu Pahat Johor ya lur. Berada di Ini Batu letaknya Pahat. di kawasan Rejo Sari ya. Ada yang komen juga macam di Pontian, memang tak jauh sih dari Pontian ya. Lagipun tempat dan keadaannya memang sama kalau Pontian dengan kawasan Rejo Sari Senggarang sini kan. Kalau apalagi di perkebunan nanas memang serupa ya. Memang orang kira, orang menerka itu seperti di Pontian ya. Jujur lur ya, ada yang berbagai komentar itu mengatakan, di Malaysia kerja di kebun aja bangga gitu ya. Demi Allah ya lur ya, saya kerja
selagi pekerjaan itu halal baik di mata Allah itu memang saya bangga lur ya. Sabar Mas, sabar. Intinya kita tidak menipu orang dan tidak merugikan orang. Kita masuk ke negara orang cara baik-baik, ikut undang-undang, memang patut dibanggakan ya. Betul banget Mas. Sebab pekerjaan itu bukan di mana letak kita, kerja di office, kerja sebagai manajer, CEO atau apa gitu, semua sama di mata Tuhan kalau bagi saya ya. Masya Allah. Yang penting di mana letak kejujuran kita kerja, terus amanah, dan kalau bahasa Allah itu halalan thayyibah. Jadi Masya carilah Allah. pekerjaan yang baik dan halal. Berkahnya itu yang diambil ya lur, bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak keberkahan harta benda yang kita cari. Untuk yang pertama pastinya untuk keluarga tercinta ya, yang di kampung halaman, untuk menyerah hidup. Yang pertama keperluan sehari-hari itu mampu tercukupi kan ya. Dan yang kedua untuk kita tabung di hari tua ataupun di masa depan. Betul untuk banget, Mas. anak-anak ya. Jadi letak pekerjaan bagus atau tidaknya kalau bagi saya ya itulah pekerjaan yang baik menurut agama, yang halal dan yang berkah. Kalau untuk kerja yang baik bagus di mata manusia itu berbeda lagi. Mungkin yang kerja di office tidak terkena panas, pakai icon, naiknya mungkin kereta dan pakai uniform dan lain sebagainya. Tapi pandangan orang itu kan berbeda-beda, dan banget, kita patut mengapresiasi ataupun menghargai, saling menghormati, dan jangan saling merendahkan. Sebab kita ini kan manusia diciptakan tidak bisa memilih. Jadi memang sudah kodok dan kodarnya Allah sedemikian rupa. Dan inilah bagian saya kerja di bagian perkebunan nanas di Malaysia ya lor ya. Memang luar biasa hari ini panasnya ya Allah. Memang Banyak minum air putih Mas. ngos-ngosan betul nih, kalau orang Jawa cakap ngos-ngosan. Napasnya sudah Isnin Kamis Ngos-ngosan Mas. Ya, tapi memang sudah terbiasa ya dengan hal-hal demikian. Sebab ketika dah balik cuti terus balik datang lagi Malaysia baru bekerja, memang ngos-ngosan lah seperti ini. Tapi ya tidak apa, nanti menyesuaikan sendiri dan akan terbiasa dengan sendirinya. Yang penting jangan takut hitam, jangan takut kotor. Memang kerja di panasan itu pasti hitam dan pasti kotor. Kalau cuti balik di rumah ya memang tangan bersih, tidak ada kotoran, muka pun glowing dengan kulit-kulit sekali. Ini nanti di Malaysia 1 minggu aja sudah hitam legam kembali ya. Sebab saya di kampung memang jarang pergi ke kebun. Ada pergi ke kebun sekali-kali lah. Sebab kebun pun tak luas, ada tapi tak seberapa luas kan. Bukannya selalu sangat. Lagipun kalau pergi pagi-pagi sekali, nanti sudah panas pun cepat balik macam itu kan ya. Buat saudaraku semuanya yang memang di komentar ada yang tanya saya di Malaysia kerja apa, ya seperti inilah kerja saya. Gak apa-apa Mas. Ini lagi merumput nanas di kawasan mana ini? Ini kawasan Rejosari ya. Namanya kok seperti nama di Jawa Mas ya? Kampungnya Rejosari. Untuk kawan-kawan yang baru tengok video saya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe tentunya agar saya lebih semangat membuat konten-konten berikutnya ya lor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ternyata seperti ini ya kegiatan Mas Bejo selama di Malaysia. Beliau menjadi salah satu seorang pekerja kebun nanas. Walaupun sebagai seorang pekerja kebun nanas, namun beliau sangat bangga dan beliau sangat bersyukur apa yang didapat dari hasil pekerjaannya. Yang penting halal, yang penting barokah. Memang soal urusan kerja itu tergantung minat masing-masing ya. Ada orang yang suka berkebun, ada orang yang tidak suka berkebun. Yang penting sebagai manusia biasa, janganlah kita selalu berkomentar yang negatif. Buat sahabatku, senantiasa berkomentar positif. Ya memang Mas Bejo ini memang ya bangga walaupun kerja kebun di negeri orang ya kan. Setidaknya Mas Bejo bisa merubah kehidupan keluarganya. Kalau kerja di kampung sendiri kita tahu ya, keseharian kita dibayar berapa ya kan. Bukan di kampung kita tidak bisa kerja, bisa.
Namun buat sahabatku yang mungkin berkomentar negatif, hargailah perasaan orang, ya kan? Kita ini sesama manusia. Kalau seandainya sahabatku di komentar yang bukan-bukan, apakah sahabatku hatinya tidak tersakiti, ya kan? Janganlah suka menyakiti orang kalau tidak mau disakiti. Nah, buat sahabatku, Mas Bejo ini, dia ini selalu bercerita tentang kehidupan yang positif di Malaysia. Dan buat sahabatku yang baru menemui channel Mas Bejo dan mungkin baru kenal dengan Mas Bejo, silakan subscribe dan komen channelnya juga, karena beliau sekarang juga berada di Malaysia dan bekerja di sebuah perkebunan nanas yang ada di Batu Pahat. Insya Allah nanti kalau saya ada luang, ada waktu, ya kan, saya juga akan pergi ke Batu Pahat, karena banyak sekali sahabat-sahabat saya yang ada di Batu Pahat. Bang, datang ke sini Bang, ke Batu Pahat. Insya Allah nanti saya ada waktu, saya akan pergi ke Batu Pahat untuk melihat suasana kampung Jawa yang ada di Batu Pahat, Johor, Malaysia. Nah, cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video ini juga bisa memberi manfaat untuk sahabatku semua, dan jangan suka berkomentar yang bukan-bukan, karena kita sesama manusia. Alangkah baiknya kita menjalin alangkah baiknya kalau kita menjalin tali silaturahmi, ya, menjaga tali persaudaraan. Jangan sampai saling menyakiti antara sesama kita.